ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat-ayat yang patut kita renungi, salah satu barometer kehidupan kita di dunia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terjemahan makna ayat: sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan kami juga mencatat peninggalan-peninggalan atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami telah hitung dengan detail, dengan teliti dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ayat yang mulia ini suatu hal yang sangat penting untuk selalu kita ingat, bahwa setelah kehidupan dunia itu ada perhitungan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang-orang yang mati, akan menghidupkan orang-orang yang mati. Dan di sini makna menghidupkan orang-orang yang mati, sebagian ulama ada yang menafsirkan menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat. Maksudnya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang hakiki dan abadi di kehidupan akhirat. Itulah kehidupan hari kiamat. Dan kebahagiaan seorang di hari kiamat itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, andai kata mereka mengetahuinya. Jadi penafsiran yang pertama, orang yang mati dihidupkan kelak di kemudian hari, di hari akhirat. Dan di antara ahli tafsir ada yang menyebutkan bahwa makna ayat Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, maksudnya orang-orang yang tidak mendapat hidayah dihidupkan dengan hidayah. Karena itu disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwa dia mengatakan makna ayat yuhyil qulubal maitah binuril iman, yaitu menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya keimanan. Dan ini juga penafsiran pada tempatnya, karena di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat,
bangkai kami hidupkan, kemudian kami hidupkan dia. Dan kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengannya di tengah manusia. Apakah sama orang yang tadinya dia mayat kemudian dihidupkan ini, apakah dia sama dengan orang yang tetap mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Jadi ayat ini jelas ya bahwa ada bentuk penghidupan. Jadi orang yang tidak mengenal keimanan itu hakikatnya adalah mayat, bangkai. Walaupun dia berjalan, beraktivitas di kehidupan dunia. Iya. Nah, ini sangat berkaitan karena di akhir surah juga Allah terangkan dari fungsi Al-Quran, liyundhira man kana hayyan. Dari tugas Nabi SAW adalah memberi peringatan kepada orang yang litundhira man kana hayyan, supaya engkau memberi peringatan wahai Nabi Muhammad kepada orang yang hidup. Nah, ini orang yang hidup dengan keimanan, sebab yang mengambil dari manfaat itu innama tundhiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti dzikir dan takut kepada Ar-Rahman. Itulah orang-orang yang hidup. Jadi subhanallah, ini ayat mengandung dua hal. Yang pertama, penegasan bahwa Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, akan membangkitkan, membuat perhitungan di akhirat. Dan penafsiran yang kedua, agama ini, Al-Quran, keimanan, itu adalah hal-hal yang menghidupkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak kenal keimanan. Hakikatnya adalah mayat-mayat berjalan. Maka Allah lah yang menghidupkan mereka itu dengan keimanan. Siapa yang beriman, mengenal ilmu agama, maka itulah orang-orang yang dihidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang mereka telah kedepankan, apa yang mereka telah kerjakan. Semuanya ditulis, dicatat, perbuatan baik maupun buruk, segala amalan dicatat dengan sangat detailnya, dengan sangat telitinya. Iya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab itu, kitab yang mencatat seluruh amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang zalim sangat sedih dengan apa yang ada pada catatan mereka. Dan mereka berkata, kitab apakah ini? Tidak ada suatu amalan yang kecil maupun besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya dalam kitab itu. Dan mereka dapati seluruh amalannya hadir di depan mereka. Dan Allah tegaskan, kami tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah. Dalam hadits qudsi di riwayat Muslim, dalam hadits ilahi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu adalah amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya atas kalian. Siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia puji Allah. Dan siapa yang menemukan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, segala sesuatu dicatat dengan detail. Demikian pula wa atharahum, dan jejak-jejak
yang mereka tinggalkan semuanya dicatat. Jejak-jejak yang mereka tinggalkan itu artinya segala perbuatan yang mereka contohkan kepada manusia, segala perbuatan yang mereka contohkan kepada manusia, yang mereka menjadi sebab di dalam terjadinya amalan itu. Apakah di masa mereka hidup atau setelah mereka mati? Itu kata universalnya yang memaknakan kami mencatat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Jadi jejak apapun yang menjadi sebab jejak itu ada, apakah di kehidupan mereka saat mereka masih hidup atau setelah mereka mati, itu semuanya akan dicatat untuk mereka. Akan dicatat untuk mereka. Karena itu masuk di dalamnya seorang anak yang salih. Kalau dia beramal dengan amalan salih, orang tuanya akan dapat. Sebab itu bekas dan jejak peninggalan dia. Demikian pula ilmu yang bermanfaat. Kalau diajari orang ilmu, orang yang mengajarkannya lagi terus terwarisi, tersiar dan tersebar di tengah manusia, maka itu dari jejaknya. Walaupun dia sudah meninggal, tetap tercatat untuknya. Demikian pula sedekah jariah, wakaf yang dia wakafkan. Sepanjang manfaatnya masih mengalir untuk manusia, maka itu dihitung jejak-jejak dia yang tercatat untuknya. Dan ini subhanallah, 3 hal ini berkumpul semuanya pada ilmu syariat. Memang di dalam mempelajari ilmu, menebarkan ilmu, mendidik ya orang-orang supaya membantu orang-orang yang belajar supaya dia menjadi orang yang berilmu, bermanfaat di tengah manusia, itu dari jejak-jejak kebaikan, bekal yang paling baik yang kita tinggalkan, yang akan selalu tercatat apabila kebaikannya mengalir hingga hari kiamat. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa jejak-jejaknya maksudnya langkah-langkah mereka ke masjid. Itu dihitung langkah-langkah mereka ke masjid. Dan itu juga masuk di dalam makna ayat. Tidak ada masalah. Tapi mana yang pertama lebih luas cakupannya. Nah, asalnya kandungan dari Al-Quran itu sepanjang maknanya luas, maka diarahkan kepada makna yang luas tersebut. Dan ini dari rahmat Allah untuk umat Islam. Tapi ingat, bahwa ini jejak-jejaknya semuanya tercatat. Yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik itu tadi, saya sudah beri contoh. Anak saleh yang bermanfaat, sedekah jariah. Ya. Kalau amalannya keburukan, dosa akan mengalir sampai hari kiamat. Itu jejak dia juga. Ya, kalau dia berbuat kesyirikan, berbuat dosa, akan dicatat. Apalagi kalau dia banyak menyesatkan manusia di dalam. Seperti sekarang ini, dosa yang seperti ini gampang sekali. Membuat fitnah untuk orang, menuduh orang tanpa bukti, menebarkan kedustaan, tersiar sampai ke penjuru dunia. Maka sepanjang itu masih dibaca oleh manusia dari kedustaan, dosa, dan hal-hal yang terhitung di dalam syariat sebagai dosa, maka itu akan mengalir dosanya sampai hari kiamat. Semuanya akan dicatat. Kemudian Allah tegaskan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah hitung di dalam imam, buku induk yang sangat terang, mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini itu adalah tempat pencatatan seluruh takdir.
Iya. Pencatatan seluruh takdir. Karena seluruh takdir yang Allah takdirkan semuanya ada di dalam Allahul Mahfuz. Sampai catatan-catatan takdir yang di tangan malaikat itu juga ada di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu dihitung dengan sangat teliti. Kalimat ihsa di situ, ihsa itu artinya dihitung dengan teliti, detail. Tidak ada yang luput. Dan ini memberikan kepada kita sejumlah pelajaran besar dari kaidah-kaidah kehidupan. Yang pertama, keimanan akan hari akhirat. Yang kedua, keimanan kepada takdir. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Dan segala yang ditakdirkan dicatat oleh Allah. Dan yang ketiga, seorang hamba hendaknya selalu introspeksi terhadap amalannya. Karena amalan apapun, kecil maupun besar, dia akan temukan amalan itu pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang memperhitungkan dari jejak-jejak kehidupannya yang dia tinggalkan. Sebab semuanya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat di dalam ayat kewajiban seorang itu untuk selalu muhasabah terhadap dirinya, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kandungan ayat ada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kadang dibahas ayat ini di pembahasan wakaf, sebab atharahum itu kaitannya dengan wakaf juga masuk, itu ditulis. Sama dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.